Wis. Kelompok yang pertama bisa geser ke sebelah sini. Lanangnya gini ya, Mbak. Lanangnya sih gini. Lanangnya rene. Sama saja nanti yang belakang juga. Depan nanti. Depan ke adik di sini. Oh. Supaya apa nanti? Oh, nyampe sih, manut sama gurunya. Kayak Budi juga, kayak Budi juga. Gak bisa ya, Mbak. Gak apa-apa, guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Ya, di sini saya akan membentuk dua kelompok, satu kelompok pro dan satu kelompok pro taklid. Apa tadi bilangnya? Yang kelompok utara itu kelompok pro, sedangkan yang di selatan itu kelompok kontra. Tema dari pembelajaran kali ini yaitu media sosial lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi remaja muslim. Siapa mau kontra sing muslim tak berarti? Kontra gini. Kontra. Oh, jangan menganggap saya. Lanjut, bumi sudah Dari kelompok pro ini yang ditunjuk sebagai ketua Tadi yang ketua dari kelompok pro Mas As'ad nominasinya nanti berbicara siapa? ini. Ada apa kok diperebutkan gitu?
Untuk yang kelompok kontra siapa yang ketuanya? Abi. Abi ketuanya. Sudah sudah tulis. Suruh bicara saja. Oh sini saya kasih waktu 5 menit untuk menulis argumen-argumen dari sampean. Nanti setelah 5 menit saya akan menunjuk dari sana tentang media sosial lebih ya argumen dari tema yang telah ditentukan. Oh berarti temanya argumennya harus sesuai dengan Iya. Terus kita menyampaikan tentang kewawasannya termasuk dari Ini yang setuju ya? Ya. Ini yang nggak setuju ya? Ya. Misalnya gua Zaki kan terbiasa nggak setuju. Ya. kau jangan bicara. Jadi bicara. Ini yo. Kok gini? Yes, kono. Jadi kamu tuh. Enggak. Aku itu duduk. Kok enak sekali ya. Itu situ saja itu. Kayak lebih lucu. Mana baca kok nanti. Pangku. Jam kau ini makanya di sini Langsung satgasnya. Oh, Sorry. apa? Yowes, kalian kan enggak satu bantu aku nambahin mana? Apa tambahin ini? Lebih kok kita ngobrol.
Setuju nih aku mendorong tidak sih nggak setuju nih aku mendorong. Ayo. Sampai kuliah kelas apa Iya, iya, Mbak. Dulu terapi lah, makanya Sudah dari kelompok kontra sudah selesai. sedikit lagi. Kabir bantu. Nanti bisa dikemukakan kembali. Untuk yang pertama kelompok pro, kenapa dari kelompok pro ini media sosial lebih banyak mendorongnya kepada manfaatnya di rumah tangga. Terus silakan untuk ketuanya terlebih dahulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dikasih waktunya untuk memaparkan tentang masalah media sosial untuk mandornya untuk umat muslim. Remaja muslim. Ini kan hanya satu objek saja antara media sosial sama remaja muslim. Nah, memang banyak remaja muslim itu bermedia sosialnya, ya, bagaimana dia mengaplikasikan tentang apa ini media sosial. Saya menemui banyak ya di luar sana teman-teman juga ya jelas remaja muslim kan ya. Di warung-warung pun ya, di warung-warung sekitaran jalan-jalan itu kan remaja muslim juga ya, tapi dia tidak tahu bahwasanya seakan-akan gini bahwa dia itu muslim. Maksudnya muslim itu dia sholat terkadang jarang, tapi dikatakan muslim. Gitu. Nah, di sini kan media sosial. Dia bermedia sosial, kenapa kok banyak mandorot yang satu? Dari segi bergaulnya, banyak teman saya itu yang judi online. Itu salah satunya mandorot. Apa ya? Mulai anak 18 ke bawah itu saya menemuinya itu ada yang sudah ngarani ya. Ini rada negatif loh ya. Bisa bermain aplikasi hijau. Pasti kalian tahu Tokopedia. Yang negatif loh ya, negatif. Itu banyak, kenapa ya? Tadi Ya, Tokopedia. mandorotnya tentu banyak sekali. Kenapa yang setuju? Tapi nanti yang kontra juga banyak, karena dengan berkembangnya era digital seperti AI, ya, ada lagi yang musik itu banyak transisi. Ya, sehingga remaja muslim bisa mengaplikasikan dari pondok pesantren itu bisa membuat
berbagai macam aplikasi yang sekiranya dia bisa menjadikan media sosial itu lebih baik, ya, berguna bagi remaja-remaja yang lain. Nah, kedepannya ya itu tadi, kita sebagai remaja muslim harus benar-benar bisa bermedia sosial dengan bijak dan mengaplikasikan dengan baik. Itu saja cukup. Dari kelompok kontra, ketuanya Mas Abi. Mungkin ya nenek akhirnya masalahnya kurang setuju soalnya karena banyak kali tergantung sing menggunakan nenek ini maksud ayo kak karena latar belakang pondok kan tergantung penggunanya nenek ini ini tujuannya sih Oke. Nanti Sudah. bicaranya belum. Disangkal dari kelompok Saya sangkal bahkan dari pondok pesantren sendiri Mas. Ya, saya tahu semuanya kalau bagus. Ya maksudnya gini lah. Bahkan dari pondok pesantren sendiri dia itu kalau menggunakan media sosial itu belum tentu seideal mungkin. Ya. Ya benar memang kembali dirinya sendiri, tapi sesuatu saat dengan bergaulnya zaman atau perkembangan zaman, dia bergaul sama teman yang memang dulu di pondok memang wah tawadunya luar biasa, tapi kalau di rumah seperti saya, itu wes angel kan. Saya itu ketika bergaul sama teman saya, ini jujur pengalaman nah itu. Coba kalau anak itu pendiam di pondok lalu terjun di media sosial, dia pasti pasti gitu. Dia akan mencari tahu dan itu pun seakan berjalannya dia bermedia sosial pasti ada yang negatif. Tapi itu memang kembali kepada diri sendiri. Gitu. Ya nggak mungkin semuanya dipukul rata, semuanya nggak mungkin. Tapi yo memang pasti ada sisi madorotnya. Yang namanya media sosial di mana-mana pun kan itu jelas. Apalagi lah TikTok itu. Zaman pondok ada kan di media sosial, di pondok dan TikTok yang joget. Ini gimana ya? Ya benar pondok itu memang bagus kembali kepada nah itu tadi loh contohnya. Ya. Oke cukup. Dari kelompok kontra menanggapi dari sini kita memang bisa kan namanya dari pondok itu kan dia like-nya dari pondok tapi tiba-tiba di rumah dia sudah megang HP dan terus dia pokoknya gitulah. Ini harusnya ada terus sebenarnya kemungkinan kita bisa mudah dalam mengaturnya itu ada dua peran. Yang pertama adalah peran orang tua dalam mengawasi tidak tanduknya lah dalam pemakaian HP tersebut. Yang kedua adalah pemerintah sendiri. Pemerintah kita ini nggak terlalu memperhatikan terhadap pemuda-pemuda kita. Ini yang sangat baik. Nah, kontranya maksudnya gini loh Mas. Kan aturannya kan media sosial itu harusnya bisa menyampaikan informasi-informasi yang paling penting itu kan. Paling penting kan. Pokoknya ya apalah gitu lah pokoknya. Ya wes ayo kan lanjut. Ini kan katanya kan media sosial lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi remaja muslim. Kan ini lebih banyak ya. Tadi sampai menjelaskan bahwa pasti di media sosial itu negatif, ada negatifnya. Memang iya ada negatifnya, tapi kan bukan berarti lebih banyak mudarat atau negatifnya. Seperti itu. Contohnya saya juga punya teman Mas. Dia nggak mondok, dia anak luar, tapi dia dengan media sosial ini dia menggunakan kayak kita kan bisa dakwah melalui media sosial ya, secara aktif lah, efektif penyebarannya. Bahkan media sosial itu lebih kreatif, seperti itu. Jadi bisa dengan kalau metode ceramah kita harus ikut ke pengajian kan, nggak semuanya manusia di dunia ini bisa menyempatkan waktu untuk pergi ke pengajian. Ya, seperti itu kan? Jadi di media TikTok misalnya walaupun hanya dengan 60 detik
itu nggak jenuh untuk digunakan untuk belajar. Itu orang yang tidak mondok tapi lebih baik dari saya yang mondok. Jadi tergantung dengan pemakaian kita sendiri sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau mau disangkal, Mas Fauko. Kalau masalah dakwah di internet itu pasti menimbulkan pro kontra di kolom komentar. Berarti kalau Contoh adalah ceramahnya Gus Ba di mata orang pembenci, mata orang yang tidak sadar Gus Ba. Gus padahal yang disampaikan oleh Gus Ba itu adalah yang kita maksud, yang kita inginkan. Tahu sendiri kan bagaimana pengajian Gus Ba. Tapi saya lihat sendiri di Facebook bagaimana para kaum yang tidak suka dengan gus-gusan, tidak suka dengan pemikiran NU, itu banyak sekali kontranya. kalau Itu kan menimbulkan mudarat bahwa tidak semua yang disampaikan oleh media sosial berupa dakwah itu disaring benar-benar oleh netizen. Justru apa yang contohnya pengajiannya Gus Miftah. Nah, yang di majelis itu tahu bagaimana sifat asli Gus Miftah, bagaimana metode pengajiannya. Tapi dengan adanya media sosial akhirnya banyak menimbulkan pro kontra. Tidak fokus dalam apa isi pengajiannya, tapi fokus ke hal-hal negatifnya. Itu. Jadi tidak menyalahkan dakwah di media sosial enggak. Tapi dengan adanya dakwah di media sosial itu apabila kita tidak memfilter atau mempersiapkan, misal kita dakwah ini tidak merinci dari asal usulnya sampai akhirnya cuma dicuplik-cuplik toh, akhirnya mengambil kesimpulan itu salah gitu loh. Contoh video 60 detik itu. 60 detik itu kalau dibahas itu terlalu sedikit. Nah. Dari Pak Jam. sebenarnya kalau pro kontra dengan dakwah itu di media sosial ataupun tidak itu memang menyebabkan pro kontra itu memang banyak. Nah, itu Contohnya ini ya, saya sama kakak saya NU, kakak saya itu bukan NU. Karena itu semua memang pro kontra terus seperti itu. Dengan misalnya jilbab saya yang tidak sepanjang mata kaki seperti itu. Memang didebat terus. Jadi persoalan dakwah mau di media sosial ataupun tidak itu mesti menyebabkan pro kontra. Bukan hanya di dakwah, bahkan di politik juga seperti itu. Gitu kan, media sosial sebenarnya tidak hanya tentang dakwah kan, jadi penyebarannya sangat luas seperti itu. Betul kan? Berarti kan lebih banyak mudaratnya. Enggak. Kok enggak? Alasannya? Alasannya itu karena memang sekarang gini, remaja itu kan memang banyak menggunakan media sosial. Media sosial itu segala informasi bisa didapatkan di media sosial tersebut. Jadi tidak susah untuk mendapatkan informasi yang baik. Adanya media sosial yang begitu luas, akhirnya malas membuat orang untuk mencari sesuatu itu berdasarkan fakta atau meneliti sendiri. Dengan adanya media sosial itu membuat kita lebih bergantung. Kita punya ilmu, kita butuh sesuatu, butuh tutorial contohnya, kita cari media sosial. Itu mau apa ya? Bahasanya nggak ngerti aku. simple. Terlalu apa ya? Bergantung pada media sosial. Justru itu lah Mas, karena kita betul sama media sosial ya apa namanya, manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Contoh manfaat. Sampai kalau nyari-nyari jurnal tuh gimana? Saya nyari jurnal itu di Google, bukan media sosial. Itu media sosial. Duh, kok iso? Nah, kok bukan media sosial? Media sosial itu apa saja? Lah, Sebutkan. Media sosial, bukan internet. Media sosial. Itu judulnya media sosial, bukan internet. Ayo saya perjelas lagi. IG, Facebook, TikTok, apalagi itu tuh media sosial kan? Sosial. Termasuk media sosial itu. Nah, YouTube, oke. Media sosial Dan cari jurnal itu di tahu sendiri aplikasinya lah. Di blog di WP resmi kok, bukan di WA. terus sampai kalau download itu gimana? Di Chrome lah. Ya kan kebutuhan. Apa?
namanya kom itu media sosial internet kan? Internet. Termasuk nggak media sosial? Nggak termasuk. Loh, kenapa? Karena itu media sosial itu yang dimaksud ini adalah Penyedianya siapa? Oh, Chrome bukan? Penyedianya siapa? Chrome bukan? Nah, saya tanya media sosial itu apa saja bentuknya media sosial? Nah, Kalau internet itu luas. lah kalau internet luas kan berarti itu termasuk media sosial termasuk dalam internet. Adanya sosial kan berarti berinteraksi. Ah. Saya tidak terlalu berinteraksi dengan Google kok. Saya lebih berinteraksi dengan WA, dengan IG, TikTok, itu lebih banyak interaksinya. Itu lebih banyak sosialnya daripada kita mengakses jurnal. Terus hubungannya dengan jurnal apa? Tidak ada hubungan sosial plus dengan jurnal itu. Jurnal itu ada hubungan sosial ya? Yang upload jurnal itu siapa? Orang kan? Oh, nggak ada. Loh, kok nggak bisa? Yang penyedianya orang. Ya jadi ada hubungan juga dalam sosialnya juga. Kan masih dalam internet, cuman sebatas internet itu doang. Tapi nggak termasuk media sosial itu. Iya, ini Mas ya. Media sosial kan memang luas kan. Ya. Internet. Termasuk semua dulu ya, kayak koran, itu kan media sosial juga. Terus tabloid, itu kan juga media sosial. Ya, bukan berarti kok di dalam HP itu media sosial semua. Ya memang media sosial di HP, tapi yang paling sosial ya seperti zaman dulu koran, tabloid, terus ada apa itu poster, itu juga media sosial. Ya itu tadi loh, interaksi. Ya, interaksi sesama orang, sama sosial itu. Nih, ini lo sapin. Nih, happy. Sudah. Sudah. Dari Ya sini. setuju apa enggak tadi? Enggak. Saya nggak setuju kalau Chrome itu media sosial. Iya, tapi bagian dari internet. Loh iya, tapi konteksnya itu media sosial bukan internet. Kalau internet memang membantu, tapi kalau media sosial, hanya membantunya atau Enggak, banyak membantu memang media sosial. Enggak semuanya ya, enggak semua manusia ini menggunakan internet itu langsung ke jurnal atau kemana. Enggak langsung ke buku, enggak. Bahkan sekarang manusia sekarang ini sangat malas membaca kebanyakan. sekarang saya Iya, mau Pak. saya Iya, Pak. Iya, Pak. ya saya setuju kalau Anda membahas internet untuk kebutuhan. Dan saya akan langsung menjelaskan banyak menurutnya. Satu, dari WA. Berapa banyak laki-laki perempuan yang di bawah umur pacaran? Lewat TikTok bisa, lewat IG bisa. Dan adik saya kelas 1 MTS, bagaimana teman-temannya itu menggunakan standar TikTok untuk menjauhi lawan jenis. Chat-chatan, sayang-sayangan lewat WhatsApp. Lewat surat juga bisa dulu, bukan media sosial. Tapi surat itu tidak menimbulkan sesuatu yang lebih vulgar. Bertemu bisa menimbulkan sesuatu yang lebih vulgar. Tapi bertemu kan bukan lewat media sosial, lewat langsung. Dulu tidak ada media sosial, kenapa nggak Ayo. bisa bertemu? Dulu nggak ada, tapi jadi kan baik. Tidak sejahat zaman sekarang gitu. Masa? Enggak, saya banyak. Contoh lagi dengan adanya IG, nongkrong sampai lali sholat, lali waktu, waktu pada waktu kan IG. Bisa dengan media sosial juga yang bisa. Tapi media sosial pernah mengharuskan kemiskinan. Saya ini mau dari YouTuber dari Shopee. Nah, itu langsung bisa. Nah, kan itu Langsung kan bisa. makanya kita kan nggak bisa. Makanya Yang dijadikan patokan itu kan kebanyakan. Ayo, siapa itu Indonesia piro banding sampai penggunanya miskin semua atau kaya semua seperti itu. Soal Media sosial itu
terpencil-pencil. Iki apa iku? Loh, makanya Penjangkauane. Ya. Siji. Siji. Makanya memang betul tergantung bagi penggunanya, tapi tergantung penggunanya itu kurangnya rasa sadar diri akan pengaruh media sosial yang sedikit-sedikit itu mempengaruhi pola pikir kita, itu kita nggak sadar. Betul. berarti personal. Iya kan personal. Ya iya, tapi personal sebagai adil itu loh, kerosot titik-titik itu bakal ngerasa bahwa media sosial itu banyak sekali mudaratnya. Enggak, kan itu Belum agak ngakoni. tidak. Tapi dilihat sekarang jujur mayoritas orang sekarang itu lebih apa jenenge menghabiskan waktu luangnya yang tidak bermanfaat. Betul apa enggak? ya Betul. Betul. Kamu di kamar saya scroll. Saya nggarap jurnal. lihat setelah saya isinya apa bukan joget-joget lah. Iya, tapi kan ini kan tentang joget-joget. Ini tentang waktu, manajemen waktu. Lah aku Tapi manajemen belum waktunya tentu bukan dengan cuma joget-joget, permainan tidak. informasi KB kayak aku punya scroll bukan kayak kau nyari perempuan Iya kan kuliahnya kan enggak ya. Masih Belum tentu. lah kan di personal makanya tak jawab. masih ada gegara informasi sama kita mau ngerjain apa. Kayak kita harus ini masih informasi yang di Makanya tadi pribadinya harus ada sebentar. Ayo Mas Fadil penengah, Mas Fadil. Ini moderator ya, Pak. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya media sosial lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi remaja muslim. Itu tergantung dari pribadi masing-masing, tergantung dari pengguna masing-masing. Apabila yang pro tadi bisa jadi orang yang menggunakan media sosial itu bisa menghabiskan waktu untuk ibadah, melupakan ibadahnya juga bisa. Biasanya sholat zuhur misalnya, sudah waktunya sholat zuhur tapi kita masih enak-enakan scroll TikTok, akhirnya sholatnya tertunda di akhir waktu. Itu kan misalnya contohnya seperti itu. Untuk yang kontra tidak setuju, kenapa? Karena di media sosial itu kita bisa mendapatkan banyak informasi, terus kita juga bisa berdakwah melalui media sosial. Udah ya, debatnya ya. Nanti selesai dari sini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Ya, ya pas.